Ya, Tante Firda dan Bang, gimana nih tadi hasil laporan di dalam seperti apa? Ya, akhirnya kita bisa melaporkan perbuatan dari seorang perempuan yang masih statusnya istri dari anak saya. Nah, kita juga sudah menemukan suratnya. Ya. Ini tanda bukti laporannya. Tanda. Oke. Oke. Jadi mungkin dari segi hukum Bang bisa dijelasin Bang, pasal apa yang dilaporkan pada hari ini dan dikenakan? Baik. Pasal yang kita sangkakan ini, yang kita laporkan ini adalah pasal 402 junto pasal 403 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yaitu tentang nikah siri, yang dimana ancamannya maksimal 6 tahun penjara. Dalam kesempatan ini, saya selaku kuasa hukum dari Raffi Ihsan Muharam ingin mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya untuk kepolisian Polda Metro Jaya yang secara profesional menerima berdasarkan bukti-bukti permulaan bukti awal yang kita sampaikan, ya, mulai dari SPKT, kemudian bagian konseling dan penyidik, sehingga kita dapat melakukan proses pelaporan dengan baik. Bang, kalau tidak salah kan tadi Mas Raffi juga mengatakan bahwa anak ketiga ini masih dipertanyakan, artinya akan ada pasal yang soal adanya perzinahan apa segala macam, itu termasuk atau seperti apa Bang Junto? Baik, jadi kita juga tadi sudah menekatkan dengan pasal perzinahan, ya, cuman karena atas saran dari rekan-rekan penyidik Polda, memang alangkah baiknya dimasukkan pasal 402, 403 dulu, dikarenakan saat ini kan status anak belum diketahui apakah memang benar ini anak dari klien kami atau anak dari pihak lain, karena harus ada tes DNA, seperti itu. Oke, Mas Kami, nanti ketika ini kan belum diketahui apakah akan benar-benar melakukan tes DNA itu atau gimana ini? Saya rasa harus lah ya, harus melewati tes DNA karena biar jelas, anaknya juga jelas, nanti sampai siapa kesian anaknya juga ke depannya nanti. Sampai hari ini belum ada komunikasi Mas Raffi dengan Mbak Mina? Belum ada. Diblokir atau seperti apa? Justru awalnya saya yang blok karena komunikasi itu nggak jelas arahnya kemana gitu. Isinya marah-marah. Isinya marah-marah, hinaan, tekanan, fitnah, gitu. Jadi udah buat ini lebih kondusif, saya serahkan ke kuasa hukum aja. Biar nanti jadi ada penengah, ada orang waras tengah-tengah lah istilahnya gitu ya. Jadi nggak salah satu gontok-gontokan, jadi biar clear aja, ada bukti, ada saksi, biar semua berbicara secara fakta gitu aja. Oke Mas, ini kan artinya tadi bukti sudah ada bahwa pernikahan itu terjadi ya. Artinya kan Mas ini ingin terus melanjutkan rumah tangga atau akan seperti apa nih? Saya rasa nggak ada yang mau lanjutin rumah tangga kalau udah seperti ini ya. Karena ini ya hitungannya udah kasus berat kalau di dalam rumah tangga ya. Baik secara hukum Islam, baik secara hukum negara pun seperti itu. Kalau dilanjutin lagi, saya juga untuk mental saya pribadi, mental anak-anak, tumbuh kembangnya itu saya rasa nggak akan baik. Karena memang kasusnya berat buat saya dan di mata hukum mungkin juga seperti itu. Berarti nggak ada kata pintu maaf Mas dari Mas sendiri dan keluarga? Kalau maaf, Udah ya dimaafkan. maaf hanya maaf ya. Tapi yang terjadi, apa yang harus dipertanggungjawabkan, dipertanggungjawabkan. Udah itu aja. Berarti akan tetap melanjutkan proses hukum ini ya? Iya, di sini juga bukan saya pengen menjarain orang atau apa ya, tapi karena memang kita hidup di negara hukum, ada proses hukum segala macam, dan itu sempat ditempuh jalur tabayun, jalur ngomong baik-baik, tapi itu kan nggak terjadi. Makanya mungkin inilah jalan yang harus kita lewatin dan harus diselesaikan. Berarti sebelumnya sebelum melaporkan ini sudah ada mediasi dengan keluarga dari perempuan itu seperti apa? Untuk mediasi sendiri itu saya bingung ya. Kalau ngajak ngomong keluarganya, terutama ibunya tuh ngawur. Jawabannya tuh nggak nyambung, kayak antara bebek sama ayam ngomong nggak nyambung, gitu loh. Saya ngomongnya ini melenceng ke sana. Lah saya bingung, saya harus pakai bahasa apa gitu ya kan? Nah, kalau ada duit baru dia Nah, baru- kalau ada duit bisa tuh cepet. Oh gitu ya, Vi. Iya gitu. Gitu ya udah, karena saya nggak bisa ngomong sendiri, mungkin perlu bantuan, ya udahlah. Saya cari bantuan dengan adanya kuasa hukum saya. Oke, berarti dengan resminya jika memang rumah tangga ini tidak akan berlanjut, berarti hak asuh anak ini akan jatuh ke siapa? Nah, hak anak itu juga
Kalau yang jelas ya, anak pertama kan bawaannya Vina. Waktu itu kan dia menikah sama saya, janda anak satu. Itu udah jelas akan ke keluarganya Vina ya. Kalau anak kedua akan saya rawat, saya akan bertanggung jawab atas anak itu. Karena kan kalau untuk kasus ini gimana pun juga pasti hak asuh anak udah otomatis ke saya ya. Karena ini kan ada terjadi perselingkuhan dan kemungkinan ada perzinahan dan juga jarang rawat anak. Vina tuh model orang yang nggak mau rawat anak gitu. Dari anaknya kecil sampai gede itu yang hebohin saya gitu. Oke, Tante Fiden, ini sebenarnya Vina ini sosoknya seperti apa sih untuk Tante sendiri? Awalnya saya melihat Vina itu sosoknya halus gitu ya bicaranya ya, artinya pokoknya dia penuh iba gitu. Kesannya tuh pokoknya orang kalau yang baru kenal sama Vina tuh pasti akan percaya sama omongannya dia, omongnya halus banget gitu. Tapi belakangan setelah ada cerita di balik dia kayak playing victim yang dia bikin fitnah tentang saya, terus dia fitnah adik-adiknya Raffi gitu. Terus saya bilang, ini orang nih apa nih Kak ini? Nah itu yang kenapa kita langsung menilai dia seperti orang yang menderita NPD itu ya. Jadi kok semuanya dibalikin sih gitu lah. Intinya gini, kayak Raffi dibilang katanya nggak pernah menafkahi. Padahal dari semua keluarganya itu Raffi, adiknya nikah, adiknya melahirkan, adiknya ada kasus sama hukum, itu semuanya Raffi yang keluar uang gitu loh. Maksudnya tapi kenapa dia dibalikin, Raffi nggak pernah nafkahin ya kan? Terus ya urusan anak apa segala macam, padahal Raffi sampai kotoran tuh Pampers bisa nggak diganti kalau Raffi belum pulang kerja. Raffi pulang kerja jam 10 malam, itu Pampers nggak diganti sama Vina. Jadi nunggu Raffi pulang. Orangnya kayak gitu tuh perempuan. Jadi semuanya dibalikin. Kalau ngomong, iya mah Raffi nggak ada ini perhatian sama anak-anak. Itu yang ngomong bukan Raffi loh. Kemarin saya baru tahu justru dari tetangganya Raffi yang selalu melihat dulu, yang suka bilang itu Pampersnya gantiin udah kering tuh gitu kan. Terus ya nunggu Raffi pulang, belum pulang nih. Terus kayak gitu. Itu cerita kemarin tuh banyak sekali masukan dari tetangga, dari temennya Vina gitu. Semuanya ceritain gitu bahwa sama ini kita dibikin cerita yang jelek di depan circle-nya dia gitu. Nah itu yang bikin ya pastinya sebel lah ya, emosi lah ya gitu. Kita berbuat baik, kita terima di keluarga besar kita, ternyata dia merusak nama baik keluarga kita. Dengan kasus ini kan sengaja saya posting, saya viralkan gitu kan. Ini sebenarnya juga beban moral loh ke kita, beban mental ya, ke kita nggak gampang loh menerima ini kan sebuah aib ya gitu loh. Tapi ya sudahlah, namanya kita mau mencari kebenaran, apalagi anak saya juga mau tahu itu anaknya dia atau bukan gitu. Jadi ya untuk mencapai kebenaran, untuk mencari kebenaran ya mau nggak mau ya kita harus ada yang harus kita korbankan loh. Kita nggak usah berpikir lagi deh malu atau apa, nggak. Kita mau memberikan ke orang-orang sekitar yang pernah diceritakan Vina ini soal jelek tentang kita. Nah ini kita yang mau kita akan counter ya, kalau kita nggak seperti itu gitu. Terus ya yang penting sih ini anak, status anak kamu ya Kak, kandung apa bukan ya, anak kandung kamu apa bukan ya. Vina tuh jadi anaknya sulung semua dong. Dia sulung semua. Jadi kayak gitu sih. Kalau misalnya buat aku sebenarnya kita dari keluarga besar tidak ada yang berniat untuk penjarain orang ya istilahnya gitu. Tapi kalau misalnya orang berbuat salah ya dia berani bertanggung jawab, seharusnya seperti itu. Nah ini yang kita lagi kejar gitu. Makanya kita juga minta tolong sama Pak Rangga untuk bantu kita untuk secara hukumnya ya kan, mengurus ini semua masalah. Tan, Mas Raffi sempat mencari tahu nggak sih sosok laki-laki yang ada di foto itu mungkin? Ini yang mencari tahu. Iya. Anda gimana? Ini intelijen. Maksudnya sudah mencari tahu, udah berkomunikasi kah dari pihak sana? Enggak komunikasi. Jadi ketika mendapatkan foto yang ada tulisan raja-raja itu, ya kan itu ada namanya Vina binti ini, nama laki-laki itu bin apa? Saya cari dong, biasa dong di media sosial saya cari, dapatlah sosok itu, ya kan sesuai yang difoto. Saya screenshot dulu foto-fotonya, ya kan semua info tentang dia kerja di mana, dia tuh apa statusnya. Setelah itu baru saya follow. Setelah saya follow, akun IG-nya hilang. Nah, ya kan padahal saya itu cuma mau bertanya gitu loh, apa benar kamu menikah dengan yang namanya Vina?
Dan setelah itu kan kita enak tuh, itu kan namanya tabayun kan. Sebelum ini menjadi viral, saya tuh rencananya seperti itu gitu. Apakah kamu benar menikahi Vina? Karena Vina itu masih statusnya masih istri dari anak saya. Ya, misalkan kita damai apa gimana kan enak sebenarnya. Jangan kayak begini. Ya kabur-kaburan apa segala macam. Aduh, gini hari kalau selama dia masih tinggal di Indonesia belum di planet lain, kita kan masih gampang untuk nyari dia gitu. Berarti artinya langkah itu sudah dilakukan kan, tapi Udah. tidak ada Nggak ada tidak respon. ada respon sama sekali. Dan malah tambah banyak loh sekarang bukti-bukti yang diberikan ke kita ya. Betul. Tentang DMDM. DM lewat ya DM inbox apa segala macam. Seperti apa itu Tang? Bukti-buktinya. Ya tentang ternyata apa yang dilakukan Vina sebelum sama Raffi, terusnya soal ibunya lah, yang apa Raffi ternyata dia juga baru kemarin kebuka nih perintil-perintilan cerita-ceritanya nih selama ini menikah sama Vina, itu ternyata dia diporotin sama ibunya, suruh bayarin utangnya, kalau misalnya ulang tahun minta hadiah kulkas, HP dan lain sebagainya, belum suruh bayarin semua kebutuhan adiknya tuh ya, gitu. Dia emang kayaknya kalau saya melihat Vina tuh cuma mau memanfaatkan anak saya. Jadi ketika anak saya udah kelihatannya udah mulai sepi nih, udah mulai apa segala macam, dia anggap ya udah nggak. Karena kan Raffi makin lama bukannya kan dia udah 6 tahun nih. Makin lama kan dia pinter, dia bisa melihat ini pengeluaran buat apa sih gitu kan. Ya kan kok dia habis-habisannya terus kenapa buat ibunya terus, buat adiknya terus gitu. Mungkin jadi dia belajar, dia mulai filter ya apa pengeluarannya gitu. Nah, itu yang mungkin Vina nggak suka, jadi dia mencari laki-laki lain. Oke, Bang Raffi, sejauh ini merasa dimanfaatkan oleh sang istri? Kalau secara eksplisit ya enggak lah, nggak berjalan seperti apa adanya, tapi ya kesini ya janggal kok. Butuh ini nggak kira-kira gitu, nggak sewajarnya, utangnya banyak gitu kan, terus kelakuannya gitu, minta duit mulu dan habis mulu lagi, nggak punya tabungan juga, nih buat apa nih orang gitu. Tapi sempat nanya nggak sih Mas Raffi, Bu, untuk buat apanya? Tahu buat bayar utang, Oh, dong. buat Ibunya sih sebenarnya, Iya, ibunya tuh ini pecinta judi, jadi pecinta judi yang utangnya kemana-mana banyak. Jadi kalau bisa ketemu sama Raffi minta 5 juta dong, minta ini masih emang banyak sanggutan yang nge-DM, tagihin Iya. dong utang saya, tagihin dong. ini yang nge-DM nih justru ya, kalau ketemu sama Vina tolong sampein ya utang saya tolong dibayar. DM-nya banyak banget. Udah dikasih ke Pak Rangga. Bang Raffi, selama 6 tahun menjalani hubungan rumah tangga ya, titik poin mana yang akhirnya membuat Bang Raffi tersadar nih? Ya baru-baru ini yang begitu dia Baru melek. melahirkan anak, udah gitu nggak lama saya nerima foto itu. Pada saat foto itu kan nikah dalam keadaan hamil ya, jadi saya bertanya itu anak siapa gitu. Mana ada orang laki-laki nikah dalam keadaan hamil kalau dia itu nggak yakin anaknya dia, dan itu bukan anak muda loh, orang tua di atas saya umur itu. Saya yakin betul itu di atas saya umur. Tapi di IG yang tadi Tante sempat capture foto-foto tersebut, adakah foto sosok laki-laki itu dengan Vina sendiri di yang di IG-nya itu Tante, yang sempat diposting? Ada. Fotonya mau lihat? Nggak di IG-nya itu. Nggak di Di IG. Oh nggak gitu. ada, karena Oh, itu ada. diduga Cowok dia beristri. juga dia masih punya istri. Itu mungkin mesti dicari tuh keberadaan laki-laki itu tuh, ya kan? Istrinya masih ada kan? Foto istrinya juga masih kebetulan waktu screenshot dari IG-nya dia ada nih keambil gitu loh. Jadi kita bisa ada ya, saya bisa ambil beberapa fotonya dia, terus ada foto istrinya, tapi nggak mungkin kan kita ini ya, takut dosa ya kan. Nah jadinya mungkin nanti ada apa tadi Ya, terlapor. Kami itu sudah terhubung ya dengan saksi kunci, di mana saksi ini adalah orang yang melihat dan mendengar di kejadian pada saat saudari Vina yang kita lakukan dugaan dia melakukan nikah siri. Dia melihat. Nah, ini kita lagi dalam proses komunikasi dengan orang tersebut, dan orang tersebut sedang menyiapkan Google Drive yang isinya banyak foto dan video dan juga bukti percakapan banyak, akan dikirimkan ke kami selaku kuasa hukum. Tadi kami juga sudah berkomunikasi dengan penyidik. Di tingkat BAP pemeriksaan kita sudah lampirkan, dan kalau ada pendukung-pendukung bukti lain kita akan lampirkan lagi seperti itu. Cukup. Langkah hukum selanjutnya Oke, mungkin Bang. Terakhir Langkah selanjutnya mungkin Bang, setelah pelapor ini ya, ada seperti apa Ya, langkah hukum? jadi saat ini kita tinggal menunggu bagaimana proses ini diteruskan oleh penyidik ya, Kepolisian Republik Indonesia. Itu
kita sudah melakukan kewajiban, saya sudah mendampingi dari tim kuasa hukum untuk melakukan pelaporan. Selebihnya kita akan serahkan penanganannya 100% kepada pihak kepolisian, pihak penyidik. Apabila nanti kami diperlukan untuk kesaksian atau bukti-bukti pendukung lain, intinya kami siap. Dan kami sudah memegang banyak bukti terkait hal itu, ya, terkait pernikahan istrinya saudari Vina. Kita akan lampirkan nanti berikutnya. Oke, Mas Raffi, ketika nanti seandainya Pina nanti melihat rekaman ini, tayangan ini gitu ya, dia datang ke Mas Raffi dan ke Tante Firda gitu loh, dan meminta maaf, apakah ini akan dicabutkah atau tetap proses hukum tetap akan berjalan? Kita lihat nanti, karena pada saat dia datang belum tentu dia minta maaf. Iya. Dia bukan orang yang kayak begitu, orang playing victim tadi. Apa? Dia bisa bikin cerita baru, Iya. dia bisa bikin fitnah baru. Coba Kan nanti lihat aja kemungkinan pada ada saat dua ya. Pada saat dia dipanggil nanti lihat aja Ya, apa yang dia ceritakan. ya. Karena ada kemungkinan minta maaf secara sukarela, secara sadar. Yang kedua adalah balikin fakta semua itu. Oke, siap. Terima kasih. Oke. Oke. Cukup. Oh, tadi mau nanya apa? Terima kasih. Terima kasih. Masih. Pasca Pina menghilang, Hmm? sejauh mana usaha Mas Raffi untuk mencari? Oh iya. Ya, saya coba ngechat, lewat kuasa hukum juga udah, lewat kontak ke orang tuanya juga udah. Kan Tapi jadi responnya ya begitu, Yang nggak itu ada. ke rumahnya temennya kan kakak suka nganter-nganterin kan dulu. Hmm. Dia bilangnya kerja kan. Jadi Temennya dianterin. juga udah nggak ada yang bales chat saya, udah nggak ada yang bales telepon, udah nggak ada yang ngangkat teman-teman. Oke. Oke.